Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, biasanya kan saya ini kan di komputer. Nah, kali ini saya ingin sebentar berpindah ke IPA. Nah, kita hari ini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis campuran sesuai tema yang saya pelajari pada campuran homogen dan campuran heterogen. Penasaran kan? Ayo kita simak video ini. Pertama, tentu saja kita harus mengingat apa sih arti campuran homogen? Campuran homogen merupakan campuran dari dua zat atau lebih yang terlalu dengan sempurna. Jadi terlalu dengan sempurna. Seperti kalau kita ada air lalu kita masukin garam, ke situ kan garamnya tidak terlihat. Jadi rasanya asin. Nah, itu merupakan salah satu contoh campuran homogen. Campuran homogen juga tidak memiliki endapan di bagian bawah pada campuran tersebut. Nah, tadi saya kaitkan dengan contoh saya tadi. Pas garamnya sudah terlarut di dalam air, airnya itu tidak ada endapan garamnya di bagian bawahnya. Berarti tidak ada endapan, sehingga itu merupakan campuran homogen. Contoh-contoh campuran homogen. Alkohol 70%. Itu bukan campuran homogen. Lautan air garam. Teh manis hangat. Kenapa kopi enggak? Kan kopi sama. Dan memang kopi tidak. Kenapa kopi tidak saya masukkan? Karena kopi itu kalau kita diamkan beberapa saat akan ada endapannya. Jadi kopi merupakan campuran heterogen. Nah, selain lautan air garam, campuran homogen antara lain ada lagi. Apa lagi ya? Itu air dicampur pewarna. Nah, itu kan tidak memiliki endapan di bagian dasar wadah. Jadi itu merupakan campuran homogen. Sekarang kita akan membahas tentang campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran dua zat atau tidak terlalu sempurna. Nah, terdapat endapan di bagian bawah pada campuran tersebut. Misalnya, saya kasih tahu dulu yang nggak sesuai dengan penjelasan di sini. Yang tidak sesuai dengan penjelasan di sini adalah air dan minyak. Minyak di atas, air di bawah. Kenapa seperti itu? Karena air dan minyak, buatan air dan minyak tidak bisa larut dengan air. Jadi minyaknya akan berada di atas, sedangkan airnya akan berada di bawah. Itu ada endapannya berupa air. Kalau endapannya berupa minyak juga boleh, tapi endapannya yang minyaknya berada di atas. Jadi itu merupakan campuran heterogen. Maaf, ini belum saya ganti jadi heterogen, tapi yang jelas ini adalah campuran heterogen. Ya, ini merupakan campuran heterogen. Nah, contoh campuran heterogen itu susu cair. Nah, mungkin susu cair itu kurang jelas ya. Mungkin orang-orang bilang susu cair itu homogen. Tapi salah. Susu cair itu seharusnya merupakan campuran heterogen. Nah, contohnya kopi hangat. Kopi ada endapannya di bagian bawah. Kalau didiamkan berlama-lama kan harus diaduk. Kalau enggak akan ada hitam-hitam di bagian bawah wadah.
dan kopinya tidak tercampur sempurna. Nah, kenapa susu cair disebut campuran heterogen? Pasti ingat kan, di setiap wadah susu itu pasti ada tulisan kocok sebelum diminum. Nah, kenapa? Karena ada endapan susunya di bawah wadahnya. Nah, mau tahu itu campuran heterogen? Itu harus dibiarkan dulu. Kalau mau tahu itu harus dibiarkan dulu. Nah, kenapa ya? Susu cair itu bisa disebut campuran heterogen, tapi munculnya bau besar. Nah, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan tabel pengertian. Nah, materi jadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal kalau dikembangkan menjadi unsur dan senyawa. Zat campuran kalau dikembangkan jadi campuran heterogen dan campuran homogen. Nah, kalau dikembangkan lagi, campuran heterogen itu akan menjadi koloid, suspensi. Homogen akan menjadi lautan. Coba. Heterogen itu kan merupakan koloid sama suspensi. Nah, sebenarnya apa sih bedanya koloid sama suspensi? Nah, bedanya tuh ini. Suspensi itu merata. Jadi, akan terlihat endapan jika dibiarkan selama beberapa saat. Nah, habis kita aduk, itu dia merata, seperti campuran homogen. Tapi sesungguhnya jika kita diamkan, akan menjadi bubuk-bubuk. Nah, koloid. Kalau koloid itu seperti minyak dan air. Langsung kelihatan. Jadi, udah jelas itu merupakan campuran dari heterogen. Kenapa? Karena langsung terlihat habis kita aduk langsung terlihat. Saat itu juga tidak usah berlama-lama. Tapi kalau suspensi kita harus menunggu beberapa saat. Beberapa saat barulah muncul apa itu bilangnya? Zat-zatnya. Kan ada zat laut dan zat air laut. Nah, zat air lautnya akan pada suspensi akan muncul jika didiamkan. Tapi koloid itu tidak perlu didiamkan. Zat air lautnya langsung terlihat. Nah, di sini saya berikan contoh suspensi semua. Kenapa saya berikan contohnya suspensi semua? Agar lebih familiar dengan suspensi. Kalau diberikan contoh koloid, mah itu orang semua udah tahu. Tapi kalau suspensi, itu sulit membedakannya. Karena seperti campuran homogen awalnya. Tapi sesungguhnya itu campuran heterogen jika didiamkan. Nah, sekarang pertanyaan. Lebih mudah diidentifikasi yang mana ya? Campuran heterogen atau homogen? Heterogen. Nah, lebih mudah yang mana? Koloid atau suspensi? Koloid. Zat-zat penyusunnya lebih dimudahkan untuk mengidentifikasi heterogen jenis koloid. Kenapa? Karena langsung terlihat zat penyusunnya antara air dan apa, minyak dan apa dan apa. Langsung terlihat. Lebih mudah mengidentifikasi zat-zat penyusunnya dibanding heterogen suspensi homogen. Itu lebih mudah untuk mengidentifikasi campuran heterogen berjenis koloid. Nah, selanjutnya, sebenarnya koloid itu bisa tuh dihubungkan sama suspensi.
Kan ini hidrogen. Nah, ini ke bawah suspensi. Nah, ini tanda panah sini, koloid. Karena suspensi akan bagi jadi koloid. Karena akan terpisah zat-zatnya. Jadi terpisah, air di bawahnya ada endapan. Sebenarnya semua campuran hidrogen akan bagi menjadi koloid. Nah, kenapa susah mengidentifikasi hidrogen suspensi? Sudah saya bilang, karena ketika habis diaduk, itu belum terlihat, endapan. Tapi hidrogen koloid akan lebih mudah karena setelah diaduk beberapa 5 detik saja langsung terlihat zat minusnya. Dan homogen juga susah. Homogen gimana mau identifikasinya? Oh, nggak ada apa-apanya, cuma air gitu aja, cuma satu. Kan itu soalnya homogen itu digabung, telah tergabung dua zat. Nah, jadi akan sulit untuk mengidentifikasi zat-zat penyusun campuran homogen. Gitu. Jadi, dalam hidup kita ini kita pasti selalu menemui ini. Zat, campuran, zat tunggal, hidrogen, homogen, koloid, siratan. Nah, sekarang tentang materi. Materi itu adalah sesuatu benda yang mengandung massa dan massa atau volume. Sehingga segala hal di dunia ini akan adalah materi. Kenapa? Karena memiliki massa, memiliki volume. Sehingga apapun di dunia ini pasti akan menjadi materi. Termasuk udara. Udara kalau kita timbang, bukan udara sih. Udara atau oksigen kalau kita timbang, ya, kalau dikumpulkan dalam jumlah banyak terus ditimbang, itu pasti ada masanya, pasti ada volumenya. Jadi itu makan materi. Mudah-mudahan melalui video saya ini dapat menjadi lebih paham mengenai materi, zat tunggal, zat campuran, unsur senyawa, hidrogen, homogen, koloid, suspensi, dan lain-lain. Nah, nantikan video saya berikutnya dan jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini dan jangan lupa juga klik tanda loncengnya jika sudah di-subscribe. Nah, terima kasih telah menonton video saya ini. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dadah!